Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore ya. Mungkin yang menonton video ini eh, berbagai macam waktu. Jadi eh, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ya, yaitu ini materi kelas 10 di TKJ, yaitu Teknik Komputer dan Jaringan. Untuk materi kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu yang akan kita bahas adalah tentang melakukan perakitan komputer. Ya, perlu diketahui bahwa sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang materi yaitu perakitan pada komputer. Oke, kali ini silahkan diperhatikan dengan baik untuk materi lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Di materi ini nanti kalian akan mendapatkan yaitu memahami bagian-bagian perangkat pada komputer, kemudian dapat menentukan spesifikasi komputer sesuai kebutuhan, dan memahami langkah-langkah bagaimana merakit komputer sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Oke, kita lanjut. Di pembahasan pertama tentang merakit komputer ya, itu yang perlu diperhatikan adalah pengelompokan hardware. Nah, apa itu hardware? Yang sudah kita bahas di kelas praktek ya. Hardware adalah perangkat keras. Nah, kita sudah tahu beberapa kali apa itu hardware. Hardware itu bisa kita lihat dan bisa kita sentuh. Jadi kita tahu bentuknya bagaimana. Hardware juga memiliki jenis-jenis atau bagian-bagian tertentu. Di antaranya ada input device, kemudian ada output device, ada peripheral, ada storage device. Nah, semuanya ini berada di dalam CPU, yaitu Central Processing Unit. Nah, di sini sudah saya berikan bagian atau masing-masing pengelompokannya ya. Jadi ada input device, yaitu diantaranya perangkat masukan, ada keyboard, ada mouse, joystick, scanner, trackball, kamera, dan lain-lain sebagainya. Yaitu hardware yang masuk atau input ya. Jadi yang namanya input itu kan masuk. Jadi hardware yang masuk. Nah, seperti keyboard contohnya ya. Keyboard kan dia masuk. Jadi memasukkan data ke dalam CPU. Itu namanya input device. Kemudian ada output device. Output device itu berarti keluar. Ya, output. Namanya output kan keluar. Berarti perangkat keluaran. Yaitu seperti monitor, speaker, printer, LCD projector, dan lain sebagainya. Jadi perangkat yang mengeluarkan data. Kalau monitor kan dia mengeluarkan layar ya, displaynya. Nah, kalau speaker kan mengeluarkan suara. Printer mengeluarkan hasil dari editing di dalam proses data yang masuk. Nah, kemudian ada peripheral, yaitu seperti line card, modem, TV tuner, atau lain sebagainya, jadi perangkat tambahan ya. Kemudian ada storage device atau media penyimpanan, seperti hard disk, disket, flash disk, dan lain sebagainya ya. Media penyimpanan sekarang banyak. Jadi tidak hanya hard disk, disket. Kalau disket mungkin sudah tidak ada ya, mungkin sudah tidak digunakan. Ada tapi mungkin tidak digunakan. Ya, mungkin ada perangkat lain storage device selain yang ada di sini, seperti perangkat generasi baru sekarang yaitu SSD atau solid state drive ya. Itu adalah generasi dari hard disk. Jadi kalau hard disk itu menggunakan piringan, kalau solid state drive atau SSD sudah tidak menggunakan piringan lagi. Jadi lebih kuat dan lebih tahan banting. Kemudian di dalam ini ada yang namanya CPU, yaitu Central Processing Unit.
yang terdiri dari prosesor, RAM, dan ROM. Nah, ini tadi pengelompokan hardware ya. Oke, kita lanjut. Yaitu komponen penyusun CPU. Apa saja komponen-komponen penyusun CPU itu? Seperti yang sudah kita ketahui ya, di sini ada casing CPU atau bodinya ya, jadi casingnya. Jadi tempat untuk menempatkan hardware itu ya, casing. Jadi kalau kata casing kan kita pasti tahu ya. Jadi casing itu kan istilahnya tempat untuk meletakkan hardware. Nah, casing itu banyak macam, banyak jenis, banyak juga bentuk-bentuk modelnya. Tergantung selera kita ya, mau membuatnya seperti apa. Dan tergantung juga oleh perangkatnya, bisa sesuai dengan casingnya apa tidak. Oke, ini tentang casing. Yang kedua ada yang berikutnya, ini ada motherboard ya. Motherboard yang sudah kita ketahui ya, ini adalah ibunya dari CPU atau komputer. Nah, motherboard ini juga beragam jenisnya, macamnya, bentuknya, merek beragam sekali. Tinggal kita mau menggunakannya untuk apa. Nah, ini juga sangat penting untuk pemilihan sebelum kita merakit sebuah komputer. Nah, motherboard ini ada pasangannya, yaitu prosesor. Ya. Jadi nanti ada prosesor di dalam motherboard tadi. Kemudian ada power supply. Nah, ini ada power supply. Power supply adalah masukan daya, yaitu yang memberikan daya listrik kepada motherboard tadi ya, kepada perangkat hardware-nya. Ini sangat penting untuk pemilihan power supply karena daya yang kurang akan mengakibatkan hal yang fatal, mungkin bisa merusak motherboard atau mungkin perangkat lain yang akan rusak. Jadi pemilihan power supply juga sangat penting. Nah, semakin baik daya yang difungsikan oleh power supply, juga akan semakin baik juga untuk suplai listrik ke perangkat-perangkat di dalam hardware. Kita lanjut. Kemudian ada kabel power supply. Ya, perhatikan ini adalah contoh gambar, yaitu kabel power supply. Jadi ini kabel yang masuk ke dalam powernya motherboard. Ya, ada pinnya. Jadi ini biasanya ada dua pin yang beda biasanya. Nah, ini kamu perhatikan ada berapa pin di situ ya. Nah, ini dicolokkan ke dalam motherboard. Ingat baik-baik, ini adalah yang paling utama untuk menyalakan atau memberikan daya pada motherboard. Kita lanjutkan. Itu ada kabel case indicator. Ini adalah kabel casing. Ya, jadi di casing itu kan ada tombol power ya. Ada tombol power untuk menyalakan. Kemudian ada tombol reset untuk merestart paksa. Ya, kemudian ada lampu indikator di casing. Biasanya ketika kita menyalakan CPU ya, lewat casingnya itu kan ada tombolnya. Nah, itu biasanya ada lampunya yang menyala. Nah, tapi beda-beda ya bentuk dan tempatnya. Nah, posisi kabelnya itu ada di dalam casing. Nanti kita hubungkan ke dalam motherboard. Nah, itu ya, ini namanya kabel case indikator ya, maaf. Jadi perlu diperhatikan, karena kalau ini tidak dicolokkan ke dalam motherboard, ya tidak akan bisa menyala meskipun power supply sudah dicolokkan ke dalam motherboard. Ya, jadi ini adalah kabel indikatornya. Atau mungkin juga kabel saklarnya, kalau bisa kita sebut saklarnya. Oke, kita lanjut. Yaitu ada kabel port USB. Jadi di dalam casing atau mungkin sendiri ya, itu ada kabel USB. Biasanya di luar casing ya, atau di casingnya itu kan ada port USB ya. Nah, itu biasanya terhubung oleh kabel seperti ini. Kita bisa mencolokkan ke dalam portnya motherboard yang tersedia. Terkadang ada motherboard yang tidak menyediakan port untuk USB kabel di casing. Berarti itu tidak bisa untuk USB. Oke,
Ini tentang port USB. Kita next lagi. Nah, ini tadi ya yang saya maksud adalah prosesor. Ini penempatannya ada di dalam motherboard. Jadi ini adalah otaknya motherboard. Nah, prosesor juga banyak macam, banyak jenis. Tidak asal masuk ke dalam semua jenis motherboard ya. Jadi tergantung jenis motherboardnya dan juga tergantung jenis prosesornya. Ya, jadi ini perlu kita perhatikan sebelum kita merakit. Kita perhatikan dulu. Jenis motherboardnya itu jenis apa, tipe berapa, seri berapa. Nah, berarti cocok dengan prosesor yang seri berapa juga. Kita juga harus memperhatikan. Jadi sebelum merakit, kita cari referensi dulu. Oh, ternyata motherboard ini cocok dengan prosesor Core i5. Atau mungkin cocok dengan prosesor dual core atau yang lainnya. Jadi kita cari dulu referensi, kita perhatikan dulu ya. Jangan asal membeli nanti salah. Nah, kalau salah kan tidak bisa dikembalikan. Oke, ini tentang prosesor. Ini perangkat di dalam motherboard ya. Kita lanjut. Yang berikutnya ada heatsink fan atau pendingin ya. Ini adalah media pendinginan untuk mendinginkan prosesor. Jika tidak ada heatsink fan, apa yang terjadi? Prosesor bisa overload atau panas ya. Kalau terjadi overload atau panas, nanti tidak bisa berjalan. Jadi biasanya CPU tidak bisa memproses karena panas CPU-nya, prosesornya ya. Akhirnya tidak bisa menyala. Atau mungkin menyala hanya beberapa menit langsung mati lagi. Itu namanya overload, jadi panas. Nah, panas ini bisa kita tangani dengan memberikan heatsink fan atau pendingin, kipas pendingin ya. Nah, kipas pendingin ini juga memiliki tipe dan jenis. Tergantung motherboardnya, kita pakai motherboard apa? Jenis Intel atau jenis AMD. Nah, ini juga beda ya, tidak asal masuk. Kita harus memperhatikan. Jadi perhatikan dengan baik, oh ternyata heatsink fan ini cocok untuk jenis Intel atau mungkin AMD. Dan jenis tipe yang seperti ini. Jadi kita harus memperhatikan. Ya, semakin baik pendingin juga akan semakin memperbaik kinerja dari prosesor karena tidak cepat panas. Karena kalau cepat panas bisa cepat overload, mungkin ya restart sendiri atau mungkin mati. Ini tentang heatsink fan ya. Kita lanjut. Ada RAM atau Random Access Memory, yaitu memori RAM pada motherboard ya. Nah, memori atau RAM ini berbagai macam, berbagai jenis. Ada yang DDR2, DDR3, dan yang terbaru sekarang ada DDR4, ya, DDR4. Nah, memori ini juga tidak asal masuk ke dalam motherboard. Tergantung motherboardnya. Motherboard tipe DDR berapa? Kalau motherboardnya tipe DDR2, tidak bisa dimasukkan RAM yang DDR3 karena slotnya berbeda. Perhatikan pada panah merah. Jadi slot itu tidak sama ya. Itu ada slotnya kan, pembatas perangkat. Itu tidak sama antara DDR2, 3, 4 beda-beda. Jadi kalau DDR3 ya khusus untuk DDR3, tidak bisa ke DDR4 atau yang lainnya. Nah, ini tentang RAM, yaitu Random Access Memory. Kita lanjut. Ada graphic card atau kartu grafis. Ini disebut juga VGA card yang mengeluarkan visual atau gambar ke layar monitor. Nah, graphic card ini ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau internal berarti dia onboard atau melekat pada motherboard yang tidak bisa dilepas. Kalau eksternal itu bisa dilepas atau dibongkar pasang. Nah, bedanya apa? Kalau yang onboard ya standar. Jadi tidak bisa untuk spek yang tinggi atau tidak bisa diubah-ubah ya. Jadi standarnya pada mainboard. Misalnya ukurannya 512 ya, 512 tidak bisa kita ubah. Tapi kalau graphic card yang eksternal bisa kita ganti-ganti ya. Kita mungkin mau lebih ke dibuat desain grafis, berarti kita harus memasang graphic card yang lebih besar kapasitas memorinya. Mungkin bisa 1 GB atau mungkin 2 GB ke atas atau mungkin sampai 4 GB. Nah, jadi fungsi ini untuk memperbaiki grafik
Jadi seperti misalnya kalau untuk gamer bisa kita tinggikan grafiknya menjadi 4 GB, kita gunakan tipe yang bagus, nanti dia bisa jalan. Tapi kalau yang standarnya di onboard tidak kuat ya. Oke, ini tentang graphic card atau kartu grafis. Kita lanjut. Yang berikutnya ada sound card atau kartu suara. Kartu suara fungsinya untuk mengeluarkan media audio atau speaker suara ya. Namanya saja sound card. Jadi yang mengeluarkan suara. Sound card ada yang eksternal juga, ada yang internal juga. Kalau internal berarti juga melekat pada motherboard. Nah, jadi pasti ada yang melekat pada motherboard. Nah, kalau yang eksternal itu biasanya lebih bagus, ya cenderung lebih bagus. Karena apa? Dia bisa digonta-ganti. Ya, misalnya untuk audio record, rekaman, kita kan harus membutuhkan rek yang bagus atau keluaran suara yang bagus. Berarti kita harus memasang sound card yang lebih bagus lagi. Oke, ini tentang sound card. Kita lanjut. Ada hard disk, yaitu media penyimpanan. Nah, ini sudah kita ketahui ya. Jadi dia menyimpan semua data-data di dalam komputer itu ada di dalam hard disk. Terus ada CD-ROM atau DVD-ROM, yaitu media untuk membuka CD atau DVD ya. Jadi kaset CD atau DVD itu bisa kita buka menggunakan CD-ROM atau DVD-ROM. Nah, oke, itu tadi tentang macam-macam jenisnya perangkat. Sekarang kita masuk ke proses perakitan. Nah, di kelas praktikum sudah pernah kita lakukan, yaitu yang namanya proses pembongkaran dan perakitan kembali. Ini kita ulang kembali bagaimana proses perakitan yang baik dan benar. Hal yang perlu diperhatikan sebelum merakit komputer itu apa? Bekerjalah dengan rapi. Nah, tempatkan perangkat penyusun komputer di tempat yang aman karena rentan dengan bahaya seperti air atau mungkin bahaya yang tajam, benda tajam ya. Terus berhati-hatilah dalam melepas atau memasang perangkat komputer. Pastikan keadaan tanganmu kering ya, jangan sampai basah karena bisa berakibat fatal pada perangkatnya. Oke, ini ya yang perlu diperhatikan. Dan perhatikan K3R, keselamatan kerja dalam lingkungan kerja ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu memasang hardware dalam CPU pada casing ya. Ini lakukan persiapan alat dan hardware-nya, kemudian prosedur K3R tadi kita terapkan. Atur posisi gasis agar mempermudah kita ketika memasang. Jadi posisikan casing senyaman mungkin. Jangan sampai nanti malah bingung memasang. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah memasang power supply. Ya, power supply tadi apa? Yaitu perangkat yang memberikan daya pada CPU. Ingat posisinya seperti ini ya. Posisikan CPU di atas, kemudian kita baut, yaitu mur-murnya itu kita kunci semua. Ini yang pertama, jadi memasang power supply. Yang berikutnya, memasang prosesor pada motherboard. Ingat, memasang prosesor pada motherboard ini ada aturannya. Jadi tidak asal langsung dipasang. Lihat baik-baik di mana posisi kenop-kenop yang ada di prosesor ya. Karena itu ada posisinya. Kebalik tidak bisa. Jadi posisinya sudah pasti ya, tidak bisa diubah ke kanan atau ke kiri. Posisi prosesor itu sudah pasti. Nah, oke, ini tentang pemasang prosesor ya. Terus tambahkan pasta di atas prosesor ya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, sedang-sedang saja. Ya, pasta itu gunanya untuk membantu mendinginkan prosesor ya. Jadi harus ada pasta. Pasta bisa kita cari di toko komputer terdekat. Ya, kalau mau beli pasta bilang saja beli pasta untuk prosesor.
Harganya bermacam, bisa ada yang 15.000, ada yang 25.000 ya, tergantung jenis dan ukuran pastanya. Ya, jadi ini dioleskan di atasnya prosesor. Kalau belum ada pastanya, kalau baru kan tidak ada pastanya. Nah, kalau yang lama misalnya sudah bekas, biasanya kan ada pastanya. Kita buang bekas pastanya. Jadi kita gosok, terus kita beri pasta yang baru. Oke, ini tentang pemasangan prosesor pada motherboard. Kita lanjut, yaitu memasang heatsink atau kipas prosesor. Ya, perhatikan, jika fan atau heatsinknya jenis seperti yang ada di gambar ini kan jenisnya Intel ya, seperti yang sudah kita praktekkan di kelas praktikum kemarin. Memasang atau melepas itu ada prosedurnya. Dilihat ada kenop atau kunci yang ada panahnya, itu bisa kita perhatikan ya. Jadi perhatikan dengan baik cara memasang dan cara melepas, jangan sampai salah. Nanti kalau salah ada kerusakan pada kunci, yaitu patah. Nah, jika salah satu saja patah, ini tidak akan bisa mengunci. Kalau tidak mengunci dengan rapat, bisa memperburuk keadaan. Seperti tadi ya, prosesornya akan panas karena tidak ada kerapatan pada heatsink fan. Oke, ini perlu kita perhatikan. Berikutnya, yaitu memasang RAM atau memori ya. Perhatikan cara memasang RAM. Di situ ada pengaitnya. Ya, kalau memasang ya, usahakan pengaitnya terbuka dulu. Baru kita posisikan bagian yang berlubang di RAM itu kan ada yang lubang ini ya. Jadi ini ada yang lubang ya. Nah, bagian ini ada yang lubang. Nah, ini kamu perhatikan betul. Ya, posisikan dengan pas. Kemudian bagian pengaitnya itu juga dibuka dulu. Lalu tekan dengan kuat sampai pengaitnya mengunci sendiri. Nah, itu cara memasang dengan benar. Oke, kita lanjut. Berikutnya memasang motherboard pada cases. Nah, kalau tadi prosesor sudah terpasang, RAM sudah terpasang, kita pasangkan motherboardnya ke bagian cases ya. Usahakan memasangnya dengan hati-hati karena kalau terjadi efek gesekan bisa mengakibatkan kerusakan pada perangkat di motherboard. Jadi harus pelan-pelan. Oke, terus bagian bracket belakang ya, ini juga harus dipasang dulu. Bracket belakang pasang dulu, baru pasang motherboardnya. Oke, ini untuk pemasangan motherboard. Kita lanjut, yaitu memasang peripheral. Peripheral itu bisa VGA atau mungkin bisa soundcard dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk perangkat tambahan. Perhatikan baik-baik ya. Posisi motherboard itu ada di mana? Di PCI atau mungkin PCIe ya. Oke, ini tentang pemasangan peripheral. Kita lanjut, yaitu memasang harddisk internal. Nah, harddisk itu ada kabelnya, yaitu kabel serial ATA dan kabel powernya. Kalau kabel serial ATA, kabel powernya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini kabel powernya. Ini kabel serial ATA. Nah, jadi kita colokkan ke harddisk, kemudian yang satunya kita colokkan ke dalam motherboard. Kabel power dari power supply kita colokkan di harddisk. Yang kedua ada kabel IDE, lebih lebar. Ini biasanya terdapat pada harddisk seri lama. Kalau harddisk seri baru itu sudah menggunakan serial ATA, lebih pendek ya, lebih kecil. Kalau sudah kita baut semuanya, ya, kemudian kita pasang kabel-kabelnya, kita baut, ya, itu cara memasang harddisk. Berikutnya, yaitu memasang CD-ROM atau DVD-ROM. Ya, tempatnya ada di luar. Pasangkan dulu, kemudian kita colok kabelnya. Kabelnya sama dengan kabel harddisk tadi ya, bisa menggunakan serial ATA atau menggunakan IDE. Ya, kalau yang merek terbaru sekarang pasti menggunakan serial ATA. Nah, ini sebetulnya opsional ya. Kalau ada dipasang, kalau tidak ada tidak usah dipasang. Kita lanjut. Yang berikutnya ada memasang
front panel USB atau audio. Nah, ini ya. Ini adalah perangkat seperti tadi yang ada di yang ada di casing ya. Untuk menyalakan komputer kan itu ada tombol powernya. Nah, ini juga harus kita colokkan ke bagian motherboard. Ingat ya, ini bagiannya ada sendiri. Dibaca di bagian motherboardnya. Mungkin ada yang power, ada yang reset. Kita tinggal mencocokkan dengan nama-nama colokan kabel powernya ini. Oke, ini tentang pemasangan kabel panel USB atau audio atau yang lainnya. Kita lanjut. Yang berikutnya memasang fan cases. Ini opsional juga. Kalau ada dipasang, kalau tidak ada tidak usah. Fan cases itu adalah kipas casing ya. Jadi tambahan untuk pendinginan. Opsional ini. Kita hanya tinggal memasang, hanya tinggal dibaut saja di casesnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada memasang fan cases juga. Ini tinggal kita colokkan kabel powernya cases, fan-nya ke kabel powernya power supply. Nah, ini juga opsional. Kalau ada dipasang, kalau tidak ada tidak usah dipasang. Oke, ini tadi pembahasan tentang materi yaitu perakitan pada komputer. Nah, tugas dalam video kali ini apa? Tugasnya ada buatlah kelompok ya, terdiri dari 5 sampai 6 peserta. Buatlah sebuah video tutorial cara merakit komputer dengan kelompokmu. Pastikan setiap anggota berperan dengan cara memasang salah satu komponen hardware. Minimal satu komponen, ya misalnya si A memasang hard disk, kemudian si B memasang apa, gitu ya. Terus, yang ketiga, media boleh menggunakan handphone atau kamera digital dan sebagainya. Untuk media perekaman maksudnya. Nah, kelompok ini nanti silakan dibentuk, kemudian kamu kerjakan, bahan-bahannya boleh, kalau kamu punya bahan di rumah, kamu pakai boleh. Kalau tidak punya, silakan hubungi pengajar, nanti kita sediakan di kelas praktikum ya. Jadi misalkan saya sudah siap besok hari Rabu. Nah, berarti nanti kita siapkan alat-alatnya, kamu tinggal membuat video tutorialnya. Oke, untuk penjelasan lain-lain nanti dibahas di kelas online ya. Terima kasih untuk materi hari ini. Ya, saya akhiri dulu. Kalau ada pertanyaan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.